mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I tak tertinggal semua. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I tak tertinggal semua. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I tak tertinggal semua. I want, Yesus I need, Yesus I tak tertinggal semua, tertinggal semua, tertinggal semua. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan mencintai kita. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, oleh karena kasih Engkau bagi setiap kami, hingga kami boleh ada Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita akan sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Ku atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Kau memberkati setiap kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
melimpah. Setiap kasih-Mu bagi kami, Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur akan kasih-Mu, akan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Terima kasih Yesus. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, Yuk katakan sekali lagi, Tuhan kami selalu percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Terima kasih Yesus. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, katakan Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kebajikan kemurahan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jika pada pagi hari ini kami boleh ada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami teramat percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kaulah sumber segalanya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik, korban kami yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Biarlah di tempat ini Tuhan ada sukacita-Mu, ada keajaiban-Mu, ada mujizat boleh terjadi di tempat ini. Lawatan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai dong bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Yuk Tuhan.
bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan dengan hati kita. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Allah kita dahsyat, mari kita tinggikan Dia. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan dengan semangat. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat. Terima kasih Tuhan, masih tetap berdiri. Terima kasih Tuhan. Saat kami tidak mampu berharap Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan. Kau selalu menghibur kami. Kau mengubah air mata menjadi senyuman. Itulah Yesus yang amat baik. Haleluya Yesus. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kaulah yang tak akan tinggalkan. Kami percaya, ku percaya Engkau
Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Kita akan sama-sama katakan, saat kami tidak mampu Tuhan berharap, Kau yang kuatkan setiap kami. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran mengimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Katakan dengan iman, kami percaya Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Cuma saja yang menyanyikan lagu ini dengan iman. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna.
Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Turut Katakan kehendak sekali lagi dengan iman, kami terlalu percaya kepadamu Tuhan. ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Turut kehendak-Mu di waktumu yang terbaik. Turut kehendak-Mu di waktumu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang senantiasa Engkau berikan bagi setiap kami. Di dalam kelemahan setiap kami, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Di dalam ketidakberdayaan kami, Engkau akan senantiasa kuatkan kami Bapa. Sungguh kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, Allah yang memegang tangan kami Tuhan, dalam kami melewati hari demi hari Tuhan Yesus. Kami tidak tahu yang terjadi untuk esok hari, tapi kami percaya Kau akan selalu ada, karena Kau adalah Immanuel bagi setiap kami. Allah beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema bagi kami. Firman-Mu kekuatan bagi setiap kami, pelita bagi kehidupan kami Bapa, agar kami tetap fokus hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau sembunyikan dia di balik salib-Mu. Biarlah hanya Engkau Tuhan Yesus yang berkata-kata Yesus, dan apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami, Kau akan sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi belum semangat kayaknya, belum sarapan semua ini kayaknya terlalu pagi ya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Iya, haleluya. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakannya, yang hadir di ruang ini maupun yang ikut ibadah lewat live streaming juga ya. Apapun itu, gong sifat dan yang terakhir adalah ampau nali. Tuh, itu bagian penting dari semuanya itu ya. Ya, puji Tuhan Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan pujian tadi mengingatkan kita semua bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kadang-kadang kita belum melihat apa yang akan terjadi, tetapi selalu pekerjaan Tuhan, selalu cara kerja Tuhan adalah mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Nah, diperlukan iman yang teguh, dibutuhkan iman yang kokoh, dibutuhkan iman yang tidak goyang memang
dibutuhkan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu yang kita alami, yang kita hadapi pasti mendatangkan kebaikan, mengajarkan kita untuk hidup berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan. Meskipun saya tahu bahwa dalam hal ketika melewati hal-hal yang dalam hidup kita, maka rasanya tidak enak, rasanya tidak suka, rasanya memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi itulah Tuhan, itulah Allah kita, bahwa dalam situasi yang seperti itu, dalam keadaan yang seperti itu, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun situasinya sulit bagi kita, sekalipun kondisinya nggak enak buat kita, sekalipun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, tetapi Allah kita selalu ada menyertai kita dan selalu menolong kita, dan Dia akan mendatangkan sesuatu yang baik bagi hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini yang saya mau sampaikan adalah sesuatu yang baru. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yesaya 43, kita mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17 lebih awal. Yesaya 43 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yesaya 43 ayat 15 sampai dengan 17. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Iya, sampai di situ dulu. Nah, kalau kita melihat di dalam Yesaya 43 ini, Bapak Ibu, bangsa Israel berada dalam kondisi mereka menjadi tawanan, menjadi budak di Babilonia, di Babel, lebih tepatnya begitu. Tetapi kondisi mereka memang bukan kondisi yang ideal, keadaan mereka bukan keadaan yang ideal. Mereka adalah sebagai budak, mereka adalah sebagai tawanan, dan sudah jelas bahwa segala sesuatu, pergerakan mereka, kehidupan mereka pun menjadi terbatas, menjadi harus diperhatikan, diatur, dipimpin oleh orang-orang yang menawan mereka pada saat itu. Tetapi di dalam kondisi yang seperti itu, firman Tuhan berkata melalui hambanya, melalui nabinya, seorang Nabi Yesaya, Tuhan menjelaskan dirinya. Di ayat 15, firman Tuhan berkata, akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Nah, ini adalah satu di mana Allah menjelaskan dirinya secara spesifik bahwa akulah Tuhan. Dan Dia berbicara kepada bangsa Israel, Dia menyampaikan pesan ini bahwa akulah Tuhanmu, Allah yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang sudah menciptakan engkau. Jadi akulah Allah itu loh. Ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ini menarik banget saudara-saudara. Setelah Allah menjelaskan dirinya bahwa aku adalah Tuhan kepada bangsa Israel, kemudian Dia menarik sesuatu cerita, Dia menyampaikan sesuatu momen, Dia menyampaikan satu kenangan di mana bangsa Israel pernah ditolong oleh Tuhan. Bangsa Israel pernah melakukan mukjizat besar buat mereka, yaitu melalui air laut yang dibelah oleh laut. Apa itu? Air apa Bapak Ibu? Air atau laut ya? Laut ya. Laut Merah atau banyak yang lain lah ya, yang kita tahu bahwa istilahnya Laut Merah lah, Laut Teberau lah, atau laut apalah. Tetapi yang jelas Laut Merah atau Laut Teberau, firman Tuhan, Allah pernah melakukan itu buat bangsa Israel ketika Allah memanggil mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan.
Allah menuntun bangsa itu melalui jalan padang gurun selama 40 tahun. Dan Tuhan selama 40 tahun itu juga Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kemudian ketika mereka dalam kondisi membutuhkan makanan, Tuhan memberikan mana buat mereka setiap hari. Dan makanan mana ini adalah selalu fresh. Dari pagi diberikan oleh Tuhan, diberikan daging, disupport kehidupan mereka. Kemudian ketika mereka dalam perjalanan padang gurun itu juga, mereka sampai di suatu titik di mana mereka di depan mereka adalah laut, kiri kanan mereka adalah padang gurun, di belakang mereka dikejar oleh tentara Mesir, oleh bangsa Mesir yang siap mereka untuk dibunuh, dibantai. Tetapi di dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan membelah laut, Tuhan membuka jalan buat mereka, sehingga mereka yang tadinya jadi takut, yang tadinya mereka nggak punya pengharapan, yang tadinya mereka nggak menemukan jalan, Tuhan bukakan jalan, dan laut itu terbelah menjadi dua, Bapak dan Ibu. Dan sehingga tanah yang tadinya terlihat laut, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan di situ, ya justru kalau mereka masuk ke sana mereka akan mati. Sekarang Tuhan ubahkan menjadi tanah kering, sehingga mereka mampu berjalan sampai ke seberang. Dan bukan hanya sampai di situ, Bapak dan Ibu, Tuhan menghalau juga, memusnahkan musuh mereka. Firman Tuhan tadi mencatat bahwa yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Bahkan Tuhan seluruh tentara-tentara Firaun, tentara Mesir yang ikut untuk menyerang, yang ikut untuk menangkap bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka sampai di tengah laut itu, di mana Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan menutup laut itu menjadi satu kembali, sehingga setiap tentara, setiap prajurit, setiap perwira, setiap orang-orang gagah perkasa yang ingin menyerang bangsa Israel pada saat itu, mereka terbunuh semua. Dan tidak ada satupun yang selamat. Bapak Ibu, itu adalah suatu mujizat yang besar. Bagi bangsa Israel itu adalah satu perkara yang ajaib. Sesuatu yang menakjubkan. Betul nggak sih saudara-saudara? Setuju nggak sih dengan saya? Mana ada pernah cerita sampai hari ini ada laut terbelah menjadi dua, satu-satunya hanya ada di dalam Alkitab. Betul nggak? Ada banyak orang melakukan teori mencoba gimana ya caranya berspekulasi ya, karena angin lah, karena atau apapun kejadiannya, atau karena apapun, tapi tidak lepas daripada kuasa Tuhan. Saya mau bilang begini, bahwa satu-satunya yang pernah terjadi di dalam dunia ini dan yang tidak pernah terjadi sampai hari ini adalah laut terbelah menjadi dua, dan hanya itu tercatat di dalam Alkitab. Itu luar biasa, menakjubkan, ajaib, hebat. Mujizat yang terbesar yang Tuhan pernah lakukan kepada bangsa Israel adalah membelah Laut Merah ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kisah ini saudara bisa baca di dalam Keluaran pasal 14. Nanti saudara menemukan, saya nggak membacakan di sini karena kita akan lama. Bapak Ibu, nanti kita nggak akan pulang-pulang, keburu di rumah habis. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Tuhan membela mereka dan membuat jalan kepada bangsa Israel. Ini merupakan sesuatu mujizat yang luar biasa yang tadi saya bilang. Nah inilah yang menarik, di mana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel di dalam kondisi mereka masih ditawan. Kemudian bukan hanya itu, dia mengingatkan mereka bahwa dulu pernah saya melakukan sesuatu yang besar. Dulu ketika kamu keluar dari Mesir itu loh, bangsa Israel, akulah yang menuntunmu keluar. Dan ketika engkau sampai di dalam kondisi yang terpuruk, engkau tidak punya jalan keluar. Di belakang Firaun, kiri kanan padang gurun, di depan laut besar. Engkau tidak mengerti dan bahkan engkau memarahi Musa untuk kembali aja ke Mesir saja. Tuhan bukakan jalan buatmu. Saya melihat Bapak Ibu bahwa kalau saudara baca di Alkitab, sepertinya tidak ada pernah mujizat yang sama Tuhan ulang berkali-kali. Hanya satu kali. Setahu saya ya, boleh nanti cek. Tapi saya ingat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, setahu saya yang saya pelajari, mujizat Tuhan itu tidak selalu sama. Coba lihat, Gar. Ada pernah lihat Laut Merah terbelah menjadi dua terulang kembali? Nggak pernah. Tuhan kasih mana terulang lagi nggak? Nggak pernah. Hanya satu kali. Yesus menyembuhkan orang buta. Betul nggak? Betul ya? Ada yang Tuhan pakai tanah, pernah terulang kembali pakai tanah lagi nggak? Nggak pernah, hanya sekali doang. Bapak dan Ibu,
Tuhan kasih makan orang 5.000 orang yang tercatat sebagai laki-laki. Dengan jumlah yang lebih dari 5.000 orang. Dan hanya saat itu juga. Kemudian tidak terulang lagi. Saya belajar bahwa pola Tuhan itu seringkali satu kali dengan model yang seperti itu. Dan kalau dia pun akan melakukan mujizat lain lagi, dia akan melakukan dengan cara yang berbeda, saudara-saudara. Betul ya, coba lihat aja lah. Kalau nanti cek kalau saya salah, tolong dikoreksi. Tapi setahu saya dalam Alkitab tidak pernah mujizat terulang dengan pola yang sama. Selalu berbeda. Nah, Bapak Ibu, apa sih maksudnya dari semuanya ini? Allah sedang menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa dulu pernah saya melakukan ini. Dulu pernah menolongmu. Tuhan pernah membuka jalan di Laut Merah. Tuhan pernah menyertaimu. Tuhan pernah melakukan sesuatu mujizat yang besar. Tuhan sedang menyatakan bahwa Dialah Tuhan yang menjadi penebus umatnya dengan mengingatkan kembali bangsa Israel dengan apa yang Tuhan sudah buat terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi kita akan baca ayat seterusnya. Inilah yang menarik dari ayat ini. Di ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Kita akan baca. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, Tuhan tadi ya, ini menarik loh. Di awal dia menceritakan, Tuhan berfirman, dia menjelaskan dirinya, akulah Tuhan. Kemudian dia mengingatkan kembali bahwa, dulu loh, bahasa saya ya Bapak Ibu ya, dulu saya pernah melakukan mujizat besar atas hidupmu. Senang nggak semua orang? Mengingat itu, senang. Bahasa Israel senang nggak? Senang. Kita senang nggak? Senang ya, mengingat sesuatu yang lama senang ya? Senang ya. Dulu ya saya Tuhan pernah menolong saya, aduh keren banget. Kalau boleh ya, setiap orang tuh ada nggak tahu pernah saudara pernah dengar kata-kata ini nggak? Kalau waktu bisa diputar, saya ingin kembali deh ke masa itu. Betul nggak? Pernah ya? Atau saudara juga pernah melakukannya ya? Pernah terpikir, kalau saya waktu ini bisa diputar atau ada mesin waktu, saya ingin kembali di masa SMA saya karena menurut saya itu paling seru banget. Kalau saya waktu bisa diputar, saya pengen kembali ke masa kecil saya. Betul ya? Dimana saya happy, saya senang, gak mikirin apa-apa, saya mikirin senang-senang aja. Kalau saya waktu bisa diputar, saya ingin kembali di masa kuliah saya. Kalau mesin waktu bisa diputar kembali, saya bisa kembali ke waktu saya punya pacar pertama ketika saya jatuh cinta pertama kali. Rasanya tuh, waduh enak banget. Deg-degan segala macam. Kalau saya ingin waktu diputar, saya ingin kembali di mana pertama kali saya bertatap muka dan menyatakan I love you kepada istri saya atau kepada suami saya. Betul ya saudara? Ada yang begitu ya? Nggak ada ya, berarti sudah nggak pengen kembali ke situ lagi. Saya tahu wajah-wajahnya enggak. Ya Bapak Ibu, tapi semua itu merupakan kenangan. Kita selalu punya memori itu, betul nggak saudara-saudara? Kenangan-kenangan indah itu selalu terpancar, terpikir, tertanam dalam pikiran kita, betul nggak ya? Sewaktu-waktu itu akan terulang kembali, bukan terulang kenangan itu, tetapi teringat kembali bahwa ya dulu ya begini ya. Coba lihat ya saudara-saudara pasangan. Dulu kamu nggak begini ya pas sama pasangannya, sama teman. Dulu kamu begini ya. Ya coba kamu tahu nggak ya kita dulu begini-begini loh. Kita dulu pas Natal gini-gini loh. Nanti 20 tahun ke depan saudara-saudara. Wah coba kamu waktu itu semua kita, aduh kayaknya kalau ada waktunya kita pengen kembali ke situ deh. Kayaknya seru banget. Kayaknya kita tuh nggak pengen wajahnya keriput, nggak pengen rambutnya putih, pengennya hitam terus. Kayak dulu ya kita ya. Itu kenangan, karena kita punya kenangan indah. Dengan siapapun dalam hidup ini kita punya kenangan indah, termasuk juga dengan Tuhan. Kedulu ya Tuhan menolong saya ya, melakukan mujizat buat saya. Kayaknya tuh aduh, kayak di zaman-zaman awal itu saya merasakan kasih Tuhan, saya merasakan mujizat Tuhan. Kok rasanya sekarang berbeda ya, saya kalau boleh ya saya kembali ke zaman itu. Tapi firman Tuhan bilang di dalam Yesaya 43 ayat 18, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah, loh, celaka nggak?
Saudara, indah memang, baik, kenangan itu indah. Dan Tuhan juga menjelaskan tadi, menyampaikan kepada bangsa Israel. Tapi aneh ini, saya berpikir aneh ini Tuhan. Setelah dia mengingatkan, tapi Tuhan bilang, tunggu dulu. Kamu jangan ingat-ingat yang dahulu. Yang dahulu itu sudah memang indah. Memang baik. 2022 itu memang banyak mujizat yang mungkin kau alami, memang baik. Tapi Tuhan bilang, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Yang dahulu itu yang dulu pernah terjadi. Yang dulu Tuhan pernah menolong. Alkitab versi Easy English, ya bahasa Inggris yang mudah, dia menuliskan begini saudara-saudara. Nanti bisa dicari ya, mungkin di sini nggak ada. Forget those things that happened a long time ago. Don't think about past event. Artinya apa saudara-saudara? Lupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Saya suka bahasa Inggris ini Bapak Ibu, versi ini karena ini sangat lebih menjelaskan dibanding bahasa Indonesia. Dia mengatakan lupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kalau masalah yang buruk, kenangan yang terjadi yang buruk, mungkin kita bisa melupakan. Tapi saya mau berkata begini Bapak Ibu, kita tuh nggak bisa melupakan. Mungkin bisa memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Kita pasti karena ini akan tersimpan di memori kita. Dari kita mulai ingat dari masa kecil kita tuh sampai sekarang, kita pasti akan ingat apa yang pernah kita alami, apa yang kita terjadi dalam hidup kita. Kita pasti pernah ingat. Itu akan, memori kita itu akan kayak merekam sesuatu yang kita alami dan kita akan ingat terus. Dan suatu saat kita akan ingat kembali. Tetapi di sini kita belajar sesuatu hal yang Tuhan bilang, jangan ingat-ingat lagi. Kemudian dalam versi Easy English dia mengatakan, lupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Jangan memikirkan peristiwa masa lalu. Saya menjadi heran, menjadi berpikir. Padahal kan masa lalu yang sedang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel ini kan bukan masa lalu yang berdosa, saudara-saudara. Betul ya? Bukan masa lalu yang gak indah. Bukan masa lalu yang tidak enak. Bukan masa lalu yang tidak baik. Masa lalu yang enak, harusnya kita boleh ingat dong. Harusnya bangsa Israel itu harus ingat dong. Tapi Tuhan bilang jangan ingat. Jadi heran saya. Jadi kaget saya, kok Tuhan berkata begitu? Saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia terjemahan lama juga mengatakan, jangan kamu ingat akan perkara-perkara yang dahulu, dan jangan lagi kamu camkan bara yang telah jadi dahulu kala. Ini kata-katanya bagus banget. Versinya bagus banget. Janganlah kamu ingat perkara-perkara yang dahulu. Artinya bukan hanya satu perkara. Dan dia mau bangsa Israel tidak terpaku, tidak teringat lagi di masa itu. Saya berpikir kenapa Tuhan mau bilang begini? Karena kecenderungan manusia adalah selalu ingin kembali di masa lalu. Selalu terpaku, terfokus pada apa yang sudah pernah terjadi. Bahkan berpikir bahwa kalau Tuhan menolong kita, kalau Tuhan mau melakukan mujizat buat kita, caranya mungkin sama seperti di masa lalu. Bahkan ada orang-orang yang berdoa, Tuhan tolong saya lakukan mujizat, buat jalan buat saya seperti di masa lalu. Aneh sekali. Kalau kita nggak memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi saudara dan saya. Firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Katakan selalu baru, 1, 2, 3. Selalu baru. Selalu baru. Tuhan kita adalah Tuhan bukan hanya ada di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Amin, saudara-saudara. Tuhan kita bukan hanya ada di tahun 2022 buat kita. Di tahun 2023 pun Tuhan kita akan ada. Dan Tuhan bilang selalu baru. Amin. Seberapa banyak kita percaya akan hal ini meskipun kita nggak melihat bagaimana cara Tuhan untuk melakukan menolong saudara dan saya. Bagaimana cara Tuhan untuk membuka jalan hidup kita. Bagaimana cara Tuhan membebaskan kita yang mungkin orang bilang krisis, ekonomi segala macam. Kita nggak mengerti caranya. Tapi saya tahu Tuhan kita, rahmat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan selalu baru tiap hari bagi hidup saudara dan saya. Kita nggak perlu hidup lagi di masa lalu. Kita ini sering memikirkan masa lalu, sering terfokus, terpikat oleh masa lalu.
Ini yang Tuhan bilang kepada bangsa Israel, itu masa lalu sudah lewat bro. Kemana aja kamu selama ini? Itu udah puluhan tahun yang lalu. Sekarang Tuhan itu tidak bekerja seperti cara model tahun 200 tahun yang lalu. Tuhan bilang kasihnya selalu baru kok. Rahmatnya selalu baru kok. Artinya apa? Tuhan selalu menyatakan sesuatu yang baru. Makanya saya bilang tadi, coba cek di Alkitab. Mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang Tuhan pernah lakukan tidak pernah sama. Coba cek aja Bapak Ibu. Selalu baru. Mana pernah sebelumnya? Sebelum letih terbelah menjadi dua, pernah ada sebelumnya? Nggak pernah. Tuhan menciptakan dunia ini, lalu dihancurkan oleh apa? Air bah, Bapak Ibu. Saya kasih contoh sederhana. Tuhan pola menciptakan ulang kembali, membentuk lagi, apakah mulai dari hari ke-1, hari kedua, hari ketiga? Enggak, saudara-saudara. Selalu yang berbeda, selalu yang terbaru. Tetapi seringkali kita berpikir bahwa cara Tuhan adalah seperti cara Tuhan menolong saya mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Bisa saja sih. Tapi saya mau bilang kepada saudara, cara Tuhan itu selalu cara yang terbaru. Yang mungkin masalahnya adalah kenapa? Karena kita selalu fokus kepada masa lalu. Makanya saya bilang bahwa Tuhan nggak mau bangsa Israel ini terpaku dan terfokus kepada mujizat masa lalu. Tetapi terfokus pada hal yang baru yang akan datang yang Tuhan mau buat. Makanya saya bilang apa yang Tuhan pernah buat di masa lalu dan apa yang Tuhan buat sekarang dan apa yang Tuhan akan buat yang akan datang tidak kalah hebatnya dengan apa yang pernah Tuhan buat di dalam hidupmu di masa lalu. Tidak kalah hebatnya. Bahkan sekarang jauh lebih hebat dibanding sebelumnya. Bahkan tahun ini jauh lebih hebat dibanding sebelumnya. Amin. Bahkan hari esok jauh lebih ajaib. Jauh lebih menakjubkan. Apa yang Tuhan buat. Karena kenapa? Tuhan kita selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat Tuhan, kasih Tuhan bagi kita selalu baru setiap hari bagi hidup saudara dan saya. Bukan berarti tidak boleh dicatat dalam sejarah. Bukan berarti kita tidak boleh mengenang hal itu. Masa lalu adalah suatu pelajaran buat kita. Kalau kita pernah mengalami pertolongan Tuhan di masa lalu, itu menjadi pelajaran buat kita untuk meneguhkan hati saudara dan saya, untuk tetap percaya, untuk tetap mengandalkan Tuhan, bahwa dulu Tuhan pernah menolong, sekarang juga Tuhan akan menolong, di kemudian hari yang akan datang pun Tuhan akan menolong. Artinya apa? Tuhanku yang kau percayai bukan Tuhan yang berubah setiap waktu, tetapi Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Maha Kuasa. Masa lalu bukan untuk membuat hidup kita terikat, terpikat terhadap itu. Tetapi kita mengenang untuk belajar meneguhkan hati kita. Untuk percaya, untuk beriman dan mengandalkan Dia. Dulu Tuhan menolong, sekarang juga Tuhan menolong. Dan yang Dia buat hari ini adalah sesuatu yang baru. Bukan yang lama. Saudara-saudara, coba bayangkan saudara yang mungkin zaman-zaman komputer keluar pertama kali. Modelnya apa saudara-saudara? DOS ya. Berarti tahu ya, kita seangkatan lah ya. Kecuali Josia mungkin nggak tahu. Ya, DOS ya, modelnya sudah pernah ada yang pernah pakai DOS di sini? Ada beberapa orang? Pernah ya? Modelnya seperti, coba saudara pergi ke pabrik komputer yang bikin pertama kali. Pak, saya pengen model itu. Nggak ada yang pakai model DOS nggak zaman sekarang? Kenapa nggak dipakai? Padahal bagus kan? Bagus kan? Yang sekarang saudara pakai model yang baru dong. Betul ya? Kenapa nggak pengen model yang lama? Karena yang lama itu sudah antik. Ya betul ya saudara-saudara. Kalau temukan motor-motor, barang-barang yang sudah puluhan tahun lamanya, bahkan sekarang hampir nggak ada yang jual. Komputer juga kayak model DOS kayaknya nggak ada yang jual ya. Ya. Sekarang pasti saudara akan jadikan itu barang antik. Atau saudara, komputer kita dulu, ya oke, mungkin beberapa tahun 15 atau 20-30 tahun yang lalu komputer itu saudara modelnya bukan kayak sekarang flat belakang. Betul ya? Belakangnya itu ada yang ada ya ada konde ya. Ada kondenya ya saudara-saudara. Tapi coba cek di rumah, di kantor, dimanapun sekarang hampir semua orang nggak ada lagi, hampir saya menemukan ya yang model seperti itu. Ya Bapak Ibu, modelnya karena kenapa? Udah lewat, udah jadul. Saudara pengen yang lama atau yang baru? Baru ya saudara-saudara. Ya sepatu baru, baju baru, sandal baru. Jangan suami baru atau istri baru ya. Jangan. Itu aja. Jangan bilang, berarti saya juga pengen suami baru, pengen istri baru. Iya. Ada yang ketawa-ketawa somen saya itu. Senang banget dengan itu. Ya saudara-saudara. Jadi bukan itu. Tapi semua kita tuh pengen yang baru. Produk-produk
yang kita punya sekarang, handphone misalnya, ya baru bahkan belum sampai 5 tahun mungkin kita udah ganti karena ada versi yang baru. Bahkan 2 bulan, 3 bulan, sesuatu yang baru yang menurut kita waktu kita beli itu adalah barang baru. Tapi sekarang udah 1 bulan, 2 bulan, sudah ada yang baru lagi. Selalu ada yang baru loh. Manusia aja Bapak dan Ibu selalu menciptakan yang baru. Lah manusia itu dari siapa? Dari Tuhan. Karena kenapa? Manusia bisa menciptakan sesuatu yang baru karena mereka adalah, kita ini imago Dei Allah, gambar dan rupa Allah. Artinya kreativitas Allah itu turun dan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Mampu sehingga mampu menciptakan hal-hal yang baru. Dan kalau manusia saja mampu menciptakan hal-hal yang baru loh, masa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan masa lalu yang old, yang modelnya masih model tahun sekian ratus tahun. Dia nggak mengerti perkembangan zaman kita, saudara-saudara. Saya memang butuh mujizat Tuhan. Oke, Tuhan bilang, mujizat saya hanya satu. Seperti dahulu di bangsa Israel, saya mau belah laut Teberau lagi, laut merah lagi. Tapi saya nggak butuh mujizat seperti itu. Ya saya hanya punya itu. Karena saya model jadul. Misalnya begitu ya. Tapi Tuhan kita kan nggak begitu. Selalu relevan di setiap waktu. Betul nggak? Selalu relevan di setiap momen. Di dalam setiap keadaan apapun. Ada memang kita yang senang-senang dengan cara yang lama begitu. Kecenderungan manusia adalah selalu kembali ke masa lalu. Mengingat masa lalu. Makanya saya bilang tadi bahwa di dalam ratapan firman Tuhan mengatakan bahwa ramai selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Yang dahulu pernah terjadi adalah sebuah memori kenangan yang mungkin kita kenang, mungkin kita tidak melupakannya juga, mungkin kita nggak membuang begitu saja, tapi hanya sebagai pelajaran supaya kita tetap percaya. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru akan datang. Amin. Yang lama itu telah berlalu, sudah lewat, sekarang yang baru akan datang. Tahun 2022 itu sudah lewat, sekarang 2023 adalah yang baru akan datang. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Amin ya. Asal jangan pacar baru. Ya. Udah, kecuali kalau sudah putus ya sudahlah ya, cari yang baru aja. Apalagi kalau hubungannya toksik, udahlah cari yang baru aja. Ya. Kita harus bisa move on dari masa lalu. Jangan terpaku dengan apa yang sudah berlalu. Nah, seringkali gitu masalah kita ini manusia nggak bisa move on. Betul ya, ini bahasa keren sih ya. Baru-baru ya keren lah. Move on. Move on itu apa sih? Bergerak maju ke depan. Udah. Yang lalu mah udahlah. Jangan selalu menengok ke belakang. Jangan selalu menengok ke masa lalu. Aduh kayaknya dulu ya saya pernah sukses. Lalu kita masih menceritakan sekarang. Dulu ya saya sukses begini-begini. Itu masa lalu. Sekarang kamu gimana? Hei, apa kabarmu bro? Sekarang yang kamu hidup itu bukan hidup masa lalu, tapi hidup yang sekarang. Dulu ya saya setia sama Tuhan, waduh hujan badai juga saya lewati untuk datang ibadah, jauh juga, waduh saya berjam-jam bahkan mungkin dulu saya jalan kaki. Sekarang gimana? Ya saya sudah nggak bisa, sekarang saya nggak ke gereja, kemana aja hidup lu bro? Yang sekarang tuh bukan hidup yang dahulu, mungkin dahulu kamu hebat dalam Tuhan, sekarang gimana, masih hebat nggak? Masih tetap maju nggak mengikut Tuhan? Masih berkobar-kobar nggak semangatnya ikut Tuhan? Atau yang sering kita kenang dulu? Coba bayangin, makanya saya nggak sering menceritakan kehidupan saya yang dahulu. Nggak tahu ya, saya nggak nyaman secara personal saya menceritakan kehidupan saya yang dahulu, meskipun itu baik, maksudnya yang saya ceritakan bukan keburukan. Meski hidup saya buruk, tapi saya jarang menceritakan. Saya selalu menceritakan yang baik. Tapi saya nggak suka, saudara-saudara. Kenapa? Itu sudah lewat. Yang sekarang yang saya pengen orang lihat saya adalah hidup yang hari ini. Saya seperti apa dengan Tuhan. Saya seperti apa dengan keluarga saya. Saya seperti apa dengan orang-orang. Itu yang pengen orang tahu, itu bukan hidup saya yang dahulu. Kalaupun itu baik atau buruk, itulah pelajaran buat saya. Saya selalu belajar dari apa yang sudah terjadi, Bapak dan Ibu. Saya akan belajar lebih bahwa sesuatu yang buruk terjadi. Makanya saya bilang Tuhan tuh mendatangkan kebaikan untuk belajar menjadi lebih baik dalam kehidupan saya secara personal. Dan mungkin Bapak Ibu juga yang saudara alami dalam hidup kita. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Kita harus move on dari masa lalu. Katakan bersama-sama, move on. 1, 2, 3. Move on. Tuhan jangan kotakan, jangan mengkotakan Tuhan bahwa Tuhan itu tetap mujizatnya akan selalu sama. Saya mau bilang kepada saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang selalu relevan di setiap waktu. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baru.
mujizatnya selalu baru, kuasanya menjadi baru, cara menolong, cara melakukan apapun selalu baru. Berhentilah menengok ke belakang dan mulailah untuk melihat jalan ke depan. Stop untuk menengok ke belakang, lihat ke depan. Coba ya saudara-saudara, saya senang sekali dengan contoh ini yang mungkin saudara juga tahu. Saya heran kenapa mobil itu kacanya yang di depan lebih besar dibanding kaca spion. Bisa nggak dirubah Bapak Ibu? Kaca depan sebesar ukuran kaca spion. Dan kaca depan itu ditaruh di kaca spion. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Nabrak saudara-saudara. Orang nggak bisa lewat. Kenapa sih yang di depannya dilebarin? Supaya apa? Supaya jelas, bisa melihat jauh. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Kenapa kaca spion dikasih sedikit? Ditempel kiri kanan. Ya sekarang sih mungkin zaman dulu ya harus diputar-putar pakai tangannya. Kalau sekarang kan tinggal tekan tombol kontrolnya aja, langsung dia akan ngikuti kiri kanan. Supaya apa? Supaya saudara bisa, ya sekali-kali lihatlah apa yang ada di belakang saya ya. Apa yang pernah terjadi ya. Kaca spion untuk melihat yang di belakang saudara, bukan untuk melihat ke depan. Kalau saudara punya mobil, ya punya motor juga sih, punya kaca spion juga sih ya. Supaya bisa melihat ke belakang sedikit, belajar berhenti sedikit, melihat sedikit untuk bisa berwaspada, berhati-hati, berpikir ulang kembali bahwa ini akan terjadi. Ini yang saya mau bilang, bahwa kita harus move on. Stop, berhenti. Firman Tuhan bilang bahwa jangan lagi ingat-ingat yang dahulu dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Aduh. Bro, kemana aja selama ini? Ini udah tahun 2023. Kita masih mengotakkan Tuhan bahwa cara kerja Tuhan seperti tahun 2000 tahun yang lalu. Apa yang sedang Tuhan lakukan dan yang terus dia lakukan tidak kalah hebatnya dengan apa yang sudah pernah dia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa Tuhan bilang jangan ingat-ingat? Karena kalau kita ingat seolah-olah kita sedang membatasi Tuhan, cara kerja Tuhan seperti itu yang dahulu itu. Kenapa Tuhan bilang jangan ingat? Karena Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang terbatas. Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang tidak kreatif. Dia adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada di setiap masa, di setiap waktu. Dan selalu rahmatnya baru setiap hari. Tuhan kita tidak pernah terbatas. Jangan membatasi Tuhan dengan pada apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Itu dulu sudah terjadi. Tapi sekarang Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru bagi hidup saudara dan saya. Itu masa lalu. Saudara-saudara, ini penting banget. Banyak orang, bahkan mungkin bukan hanya yang baik, yang dia terpaku, terikat dengan masa lalu. Bahkan masalah yang buruk, masa lalu yang buruk pun masih ada orang hidupin sampai sekarang. Masa lalu buruk, dia sudah sadar, sudah bertobat, sudah ikut Tuhan, sudah rajin ibadah, sudah ke gereja, sudah dibaptis, bahkan sampai 5 kali baptisannya. Ada yang dipercik, ada yang ditenggelamkan, ada yang dicelup, macam-macam dia sudah ikutin semua. Tapi kok masih terikat dengan masa lalunya? Kenapa? Ya karena tidak mengalami Tuhan. Karena dia masih terikat dengan masa lalu. Mungkin yang buruk kita bisa mengatakan, ya iyalah harusnya juga kita lepas. Harus kita nggak terikat. Tapi yang enak-enak ini yang kadang-kadang menurut kita sulit untuk kita lupakan. Tapi Tuhan bilang, lupakan. Ayat 19. Yesaya 43. Ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Iya, ya 19 setelah Tuhan bilang, jangan ingat-ingat, jangan perhatikan lagi yang dahulu, karena itu sudah masa lalu. Engkau harus move on kepada sesuatu yang baru. Engkau harus ada di zaman sekarang yang melihat Tuhan bahwa Tuhan tidak terbatas dengan cara apapun seperti di masa lalu. Sekarang di ayat 19 Tuhan bilang, lihat aku membuat apa? Sesuatu yang baru. Loh, bangsa Israel sedang ditawan Bapak Ibu di sini bukan dalam kondisi yang enak. Kok Tuhan bilang
Jangan ingat dan sekarang aku mau buat sesuatu yang baru, kata Tuhan kepada mereka. Sudah melihat nggak bangsa Israel ini sesuatu yang baru itu? Belum. Belum tahu mereka, nggak entah kapan mereka. Apa sesuatu yang baru itu bagi bangsa Israel pada saat itu adalah mereka akan dibebaskan dari tawanan. Mereka akan dikeluarkan dan kembali ke tanah di mana Tuhan yang sudah janjikan kepada mereka. Tapi aneh, saat ini, pada saat itu, pada saat Tuhan berfirman ini belum terjadi apa-apa Bapak Ibu. Mereka masih ditawan juga. Tapi Tuhan bilang, lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Versi isi Inggris itu dia mengatakan, lihat, aku membuat sesuatu yang sangat baru. Dia mengatakan begitu. Aku membuat sesuatu yang baru. Saya nggak bacakan bahasa Inggris ya saudara-saudara. Saya tahu pasti saudara saya lebih jago maksudnya dari saudara soal itu. Ya, janganlah. Nanti saudara malu sendiri sama saya kan jadi nggak enak. Ya, jadi apa namanya? Bilang sesuatu yang sangat baru, artinya apa? Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Tuhan bilang itu lihat, aku membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Baru mulai tumbuh. Sudah tumbuh, sudah ada hidupnya. Belumkah kamu mengetahuinya? Kata Tuhan begitu. Heran saya bangsa Israel ini. Tuhan bilang, ini loh aku buat yang baru. Kamu belum tahu? Belum. Gosipnya saya ketinggalan. Gosipnya apa sih yang baru? Itu kan saudara-saudara? Kamu belum dengar infonya, mungkin nanya ke temannya. Belum. Seringkali kan kalau nongkrong sama temannya, kan kita menyampaikan info-info yang baru ya. Betul ya? Apa sih? Yang belum tahu kan yang ketinggalan infonya begitu gitu. Apa sih ceritain dong, kasih kabar dong, apa ya? Di TikTok lagi rame loh, si Mbak Korla gitu ya. Lagi ke Indonesia. Kamu belum tahu infonya? Belum. Loh kok kamu udah tahu dulu? Ya kan saya update TikTok setiap hari. Kan bisa. Kan bisa begitu ya saudara-saudara. Kamu nggak tahu si A, si B, si C. Ya, biasa ya. Ibu-ibu komplek ya saudara-saudara ya. Rempong. Ya, bapak-bapak juga ada sih. Iya, tapi Tuhan bilang, look, lihat. Aku membuat sesuatu yang baru bagimu. Firman Tuhan bilang, sesuatu yang baru ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang akan terjadi adalah sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Bapak dan Ibu, yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah Tuhan bilang bahwa aku membuat sesuatu yang baru ini, dia bilang, belumkah kamu mengetahuinya? Ini merupakan pertanyaan penting. Tuhan bilang, aku buat sesuatu yang baru. Lalu dia bertanya, kamu belum tahu? Pak, saya bikin sesuatu yang baru. Bapak belum tahu? Kemana aja selama ini? Sama contohnya begitu. Kalau bilang, ya aku punya istri baru loh, itu repot. Kemana aja selama ini? Kamu belum tahu selama ini kemana aja. Kamu iring Tuhan itu belum tahu yang barunya. Kemana selama ini? Tuhan bilang, sis, hai bro, saya mau buat mujizat buat kamu. Kamu mau melakukan sesuatu yang buat kamu. Kamu belum tahu? Kalau dia berkatakan belum tahu, artinya apa? Ada sesuatu hubungan dong dengan orang ini yang dia tanya ini. Kalau dia nggak ada hubungan, dia nggak mungkin tahu. Kamu belum tahu. Yang ketemunya hanya sekali setahun, bahkan nggak pernah ketemu, baru pertama kali ketemu, kamu belum tahu. Dia nggak akan nanya begitu. Dia akan bilang, aku akan memberikan sesuatu yang baru. Karena kenapa? Nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Dia nggak perlu tahu. Kamu belum tahu. Sama dengan hal kalau saya bilang tadi, kasih contoh, Pak, saya akan buat sesuatu yang baru. Dan saya tanya, Bapak belum tahu? Padahal saya hampir setiap minggu lah ketemu. Setiap hari sih enggak ya. Yang paling jelas itu 2 kali seminggu. Sabtu dan Minggu. Saudara-saudara. Kamu belum tahu, Bapak belum tahu. Karena kenapa? Ada relasi, ada hubungan. Dan aneh kalau Tuhan bertanya kepada bangsa Israel yang dia punya hubungan, punya relasi dengan mereka bahwa kamu belum tahu. Artinya apa? Orang-orang ini, bangsa Israel ini nggak memperhatikan. Bangsa Israel ini nggak mau belajar. Bangsa Israel ini nggak mau mengalaminya. Mereka selalu hanya masih berpikir tentang apa yang sudah lalu. Mereka masih fokusnya di masa lalu. Mereka hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi di zaman purbakala. Sedangkan yang barunya mereka nggak memperhatikan. Makanya Tuhan bilang, kamu belum tahu. Ya elah, bro. Ya elah, bu.
Tante, om, kamu belum tahu yang baru dari Tuhan? Ya Allah. Hubunganmu dengan Tuhan itu seperti apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu, kalau Tuhan masih tanya, kamu belum tahu. Artinya apa? Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Tapi Tuhan bilang kamu belum mengetahuinya. Mengetahui dalam bahasa aslinya itu adalah yada, merupakan pengenalan. Artinya adalah pengenalan akan Tuhan. Jika Anda mengenal Tuhan, bisa dipastikan saudara dan saya mengetahui apa yang sedang dan yang akan Tuhan membuat terjadi atas hidup saudara dan saya. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya firman Tuhan dong. Ya, pertanyaan itu kamu belum mengetahui, artinya adalah yada. Saya mau jelaskan. Yada itu artinya mengandung suatu hubungan, relationship, timbal balik antara satu dengan yang satunya. Dua arah yang saling mengenal satu sama lain. Nah, kalau saya tanya kepada istri saya, kamu belum tahu kalau saya ini ganteng. Nah, selama ini dia kemana? Dia nggak tahu kalau suaminya ganteng gini, saudara. Itu rahasia kita berdua. Kalau istri saya nanya ke saya, ya kamu nggak tahu kalau saya ini sudah kurus sekarang, saya kemana aja? Artinya apa? Saya nggak tinggal di rumah sama istri saya. Begitu kan saudara-saudara? Yang kamu belum tahu kalau dulu rambut saya ini rame. Kamu kemana aja? Sempat dia tahu lah beberapa. Kemana aja? Nah kalau Tuhan bilang, kamu belum tahu, aku ingin membuat sesuatu yang baru, kamu belum tahu. Kamu kemana aja dengan Tuhan? Kamu ikut ibadah, kamu ikut Zoom, kamu berdoa, tapi hatimu nggak fokus kepada Tuhan. Hatimu nggak memikirkan Tuhan. Bahkan pikiranmu adalah kepada pekerjaanmu, kepada bisnismu, kepada apa yang mungkin engkau pikirkan dalam hidupmu, kepada anakmu, kepada pacarmu. Tapi badanmu di gereja, tapi pikiranmu kemana-mana. Betul nggak ya? Saudara-saudara, badan di gereja, tapi hatimu nggak ada di Tuhan. Nah sulit saudara-saudara, kita untuk mengetahui apa yang Tuhan mau buat, kalau kita nggak pun sepenuh hati menyerahkan hidup kita, memfokuskan hati kita, pikiran kita untuk mengalami dan mengetahui apa yang Tuhan mau buat terjadi atas hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan membuat tanah menjadi kering supaya dapat dilalui, sekarang Tuhan memberi air untuk diminum di padang belantara bagi bangsa Israel. Bapak dan Ibu, yang baru ini merupakan sesuatu yang menakjubkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara-saudara, kemudian Tuhan berkata, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, kata firman Tuhan. Ada satu ayat yang saya sangat suka, Bapak Ibu, dan ini lagu ini juga dinyanyikan sering oleh kita. Apa yang tak pernah dilihat mata. Betul ya, saya suka sekali, favorit lagu ini. Apa yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Refnya, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Betul ya saudara-saudara, lagunya begitu ya. Tapi perkara yang besarnya bukan membelalai itu berau lagi Bapak Ibu. Perkara besarnya adalah sesuatu yang baru. Makanya topik firman Tuhan saya hari ini adalah sesuatu yang baru. Tuh mau bilang itu. Dan di ayat itu di dalam 1 Korintus 2 ayat 19. Kita baca ini ayat terakhir. Saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya, firman Tuhan bilang, bukan kata saya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Berarti selama ini kita belum pernah lihat dong. Betul ya? Belum pernah, bahkan firman Tuhan bilang, dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Berarti nggak pernah kepikiran. Nggak pernah lihat, nggak pernah kepikiran. Itu Allah sediakan. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu.
Mungkin ekspektasimu berbeda dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Yang kamu harapkan adalah besok sarapan pagi saya adalah Tuhan sediakan mana. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi yang Tuhan sediakan bukan hanya mana justru. Tuhan kasih daging juga. Ada burgernya juga. Ada semua. Mungkin ekspektasi kita yang kita harapkan dari Tuhan adalah Tuhan akan membuat sesuatu yang berbeda dari hidup sebelumnya. Tapi bahkan Tuhan, mungkin kalau Tuhan mau lakukan lebih daripada itu yang Tuhan membuat. Lihat ayat firman Tuhan ini dari dalam Yesaya, bahwa aku akan membuat jalan di padang gurun. Coba Bapak Ibu, padang gurun yang nggak ada jalan. Yang kalau saudara, meskipun saya belum pernah ke padang gurun, saya lihat di TV Bapak Ibu, kalau orang sudah lewat pun 15 menit, 20 menit kemudian, bekas tapak kaki orang itu akan hilang, tertutupi debu lagi. Kalau saudara berada di padang gurun, saudara akan melihat nggak ada jalan keluar di sana. Nggak ada jalan yang saudara tuju kemana. Kalau saudara di padang gurun, sepertinya adalah di mana tempat yang hampa, nggak ada kehidupan. Kalau saudara di padang gurun, saudara akan melihat bahwa di sana tidak ada kepastian. Yang ada adalah hanya keletihan karena panas terik matahari yang kita alami. Yang ada adalah hanya tekanan, frustasi, kegalauan, kemalangan, kepedihan hati. Bahkan di padang gurun, banyak orang mengalami stres. Yang ini nanti sore, bagian nanti sore stres. Berarti orang-orang yang stres ini orang-orang yang padang gurun. Ketua Delentir nggak di padang gurun kan? Saya curiga ini dia bawa tema ini. Orang-orang yang stres berada di padang gurun. Tapi justru di padang gurun itu di mana orang nggak menemukan jalan, Tuhan bilang, aku mau buka jalan. Amin. Aku mau buka jalan di padang gurun. Dan hanya orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan yang tahu persis apa yang Tuhan mau buat. Hanya orang-orang yang punya relasi yang intim dengan Tuhan, yang tahu persis bahkan Tuhan, bahwa Tuhan akan buka jalan. Yang selama ini kamu belum lihat ini jalannya, Tuhan mau buat. Makanya Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, belum terpikirkan olehmu, belum masuk dalam rencanamu, belum masuk dalam agenda cerita hidupmu. Tapi Tuhan mau lakukan itu buatmu. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang belantaran itu bukan tempat yang enak. Yang hidup di situ adalah hanya pohon-pohon yang tidak ada kehidupan. Tempat yang tandus. Tempat yang tidak bertujuan. Tempat yang sia-sia. Penuh dengan tanaman liar. Penuh dengan kaktus. Tempat yang sunyi, sepi. Saya mau bilang, padang belantara adalah bukan taman buah. Betul ya? Saudara nggak menemukan buah di situ. Itu adalah tempat yang sunyi, tempat yang tandus, tempat yang nggak ada tujuannya. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu ya. Nggak ada tujuan, sunyi, sepi, nggak jelas Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau bilang, aku akan membuat jalan dan aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara itu. Artinya apa sih? Kalau sungai-sungai mengalir di padang belantara, artinya apa? Ada kehidupan. Semua tumbuhan yang tadinya hanya isinya kaktus doang, tanaman-tanaman liar, sekarang kalau air mengalir di situ ada kehidupan. Ada kemungkinan besar, dan saya yakin percaya, ada taman buah yang baru di situ. Amin. Ada kehidupan di padang rumput itu, di padang belantara itu. Tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohon yang tadi yang tidak menghasilkan buah, sekarang ada air mengalir di sana, ada kehidupan mengalir di sana, dan pohon-pohon itu akan menghasilkan buah yang luar biasa. Nah, saya percaya kalau kita mungkin sedang dalam kondisi di mana kita nggak menghasilkan buah, kita sedang berada di padang belantaran, kita sedang berada di padang gurun, kita nggak menemukan jalan, bahkan yang kita temukan setiap hari adalah stres, frustasi, galau.
Hidupnya nggak menghasilkan apa-apa. Tapi firman Tuhan bilang hari ini, lihat, aku membuat sesuatu yang baru bagimu. Aku akan melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah dilihat oleh matamu, yang tidak pernah terpikirkan olehmu, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Aku akan membuat jalan di padang gurun di hidupmu. Aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Sehingga engkau mengalami buah. Sehingga engkau lepas dari kestresan, dari kegalauanmu. Karena di sana Tuhan akan buat sesuatu yang baru. Bapak dan Ibu, untuk menangkap ini sangat penting. Yang perlu kita lakukan adalah percaya. Kita belajar dari masa lalu. Dan mempercayai Tuhan. Dulu dia pernah melakukan seperti itu. Saya percaya tahun ini, bulan ini, besok hari, Tuhanku, Allahku yang saya sembah adalah pasti melakukan yang baru dalam hidup saya. Seberapa banyak kita percaya penuh bahwa yang Tuhan membuat hidup kita setiap adalah hal-hal yang baru, bukan hal-hal yang old, yang lama, yang tua. Itu diperlukan iman. Nah, saudara-saudara, untuk menangkap yang namanya apa yang Tuhan mau buat ini, kita itu yang disebut dengan kairos. Ya seri ya, kairos dan kronos itu dua hal berbeda ya Bapak Ibu ya. Kronos itu adalah waktu di mana yang sekarang bergulir, kita menunggu, itu adalah kronologi waktu, kronos. Sedangkan kairos itu adalah waktu yang tepat. Waktunya siapa yang tepat itu adalah Tuhan. Nah saudara-saudara, pertanyaannya kenapa kita sulit untuk melihat sesuatu yang baru daripada Tuhan? Yang pertama adalah saya mau bilang, karena kita masih fokus dan terpaku dengan masa lalu. Ya, apapun itu, masa lalu, sehingga mata kita nggak melihat apa yang akan baru yang Tuhan mau buat. Yang kedua adalah kita membatasi cara kerja Tuhan. Bahwa seolah-olah Tuhan cara kerja adalah cara kerjanya 5.000 atau 2.000 atau 100 tahun yang lalu. Cara kerja Tuhan sepertinya sama yang dia akan mau lakukan. Jadi kita membatasi Tuhan. Cara kerja Tuhan itu hanya satu, modelnya gitu-gitu aja. Padahal Tuhan selalu baru setiap hari. Dan yang ketiga adalah karena kita nggak memahami timing atau kairosnya Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita punya kairosnya Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Kairosnya Tuhan. Saudara pernah lihat nggak om-om atau tante-tante atau emak-emak yang, atau mungkin pernah lihat di iklan orang naik lift, bukan naik lift, eskalator. Ya saudara, eskalator ya. Eskalator itu kan terus berjalan kan? Itu kronos ya. Saya mau kasih gambar. Nah, kairos itu tepat, waktu yang tepat di mana si ibu-ibu ini melangkah, menginjak kaki, lalu ikut berjalan di atas apa namanya? Eskalator itu. Coba kalau ibu bunyi, aduh, apa ya? Coba lihat, pernah nggak? Atau saudara ngalami juga di rumah? Kalau saudara ke mall atau apa ya, mau nginjak kaki, aduh, ragu ini. Mau nginjak lagi, aduh, salah lagi. Atau contoh yang lainnya, saudara kalau ada hotel, nggak tahu ada di Bandung, di mana saya pernah ketemu hotel yang pintunya itu kalau kita kan dibukain pintu ya Bapak Ibu ya, betul ya, kita tinggal masuk. Nah ada yang pintunya muter-muter itu loh. Apa namanya? Apa namanya pintu itu? Apa namanya Pak? Nggak tahu yang namanya pintu puter lah ya. Rolling door kali ya, nggak tahu apa benar atau enggak. Bukan ya, berarti versinya saya. Tapi coba kalau orang yang masuk ke situ, kan harus kalau mau masuk kan nggak bisa sembarangan, udahlah ya masuk, betul nggak ya? Nggak bisa, dia harus nunggu waktu yang tepat ini. Pas dia masuk, kalau nabrak saudara-saudara itu akan muter terus, nggak akan berhenti. Kalau salah tidak tepat dia masuk, yang terjadi apa? Benjol kepala. Bisa bukan hanya benjol, mungkin sakitnya nggak seberapa, tapi malunya iya. Betul ya saudara-saudara? Jadi dia harus nunggu waktu yang tepat sehingga pas pintu itu muter, dia juga pas masuk di dalam, apa namanya? Ya saudara ya kasih gambarannya susah banget saya. Sekat itu jadi pas muter. Lalu dia baru bisa masuk. Nah kalau nggak tepat, ya ada benjol-benjol saudara-saudara, ya ada pusing, malu iya, sakit iya. Dan bukan hanya itu, bisa saja dia nggak bisa masuk juga muter-muter aja lewat pintu itu, saudara-saudara. Muter-muter aja sepanjang. Pak kenapa? Saya nggak tahu kapan keluarnya ini. Ya mungkin yang ketawa jangan pernah ngalami ya, malunya juga aduh kelihatan banget nggak pernah lewati pintu itu.
Ya saudara-saudara. Tapi itu dibutuhkan untuk memahami, nantilah mungkin Pastor Andri juga sudah mengkhotbahkan, menyampaikan tentang kairosnya Tuhan. Butuh kita, kesempatan itu ada di setiap orang. Tapi kalau kita nggak memahami kairosnya Tuhan, sangat sulit. Ini kairosnya Tuhan apa enggak ya? Saya mau tanya Tuhan dulu mungkin. Udah Tuhan bilang, ini jalan. Ini kairos, ini waktunya Tuhan atau bukan ya? Jangan-jangan bukan. Akhirnya nggak masuk. Akhirnya nggak jalan. Sama saya bilang seperti tadi orang yang naik eskalator. Ini mau lewat enggak ya? Mundur. Pas mau nginjak kaki, udah mau lewat ini. Mundur dulu ya. Takut saudara-saudara. Saya mau masuk ke dalam rumah ini. Tapi karena nggak tahu kapan timingnya, Tuhan udah bilang, silakan masuk nih. Ayo lewat ini. Ayo jalan. Aku mau tolong kamu. Tapi kita masih terfokus di masa lalu. Karena kita nggak tahu kairosnya Tuhan. Saya nggak menjelaskan lebih jauh soal itu. Tapi pagi hari ini saya mau bilang kepada saudara dan saya. Bahwa kita harus lepas atau move on dari masa lalu kita. Masa lalu yang buruk apalagi. Jangan terpacu, jangan terpaku dengan itu. Jangan fokus kepada itu. Dan kita jangan mengkotakkan Tuhan. Bahwa cara kerja Tuhan seperti dulu. Sekarang juga akan seperti itu. Saya mau bilang cara kerja Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan akan membuat yang baru setiap pagi dalam hidup saudara dan saya. Ingat teratapan tadi pasal 3 ayat 22 sampai 23. Selalu baru setiap pagi. Yang kemudian jangan batasi Tuhan Bapa dan Ibu. Dan yang terakhir adalah kita harus melihat dan mengalami yang baru itu daripada Tuhan. Apapun masa, apapun situasi, apapun keadaan, kondisi yang mungkin orang banyak bilang di tahunnya adalah merupakan tahun yang berat bagi semua orang. Tapi apapun bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya, pemain musik silakan maju ke depan. Bagi kita sebagai orang-orang percaya, saya sangat percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru bagi hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, seberapa banyak kita percaya sepenuhnya bahwa hari esok, minggu ini, minggu depan, bulan ini, bahkan di tahun ini, yang Tuhan mau buat dalam hidup saya adalah sesuatu yang baru. Seberapa kita yakin betul akan apa yang Tuhan mau lakukan. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara saya sekalian, bahwa ini saya renungkan berkali-kali, tapi saya yakin betul. Nggak tahu kenapa, saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya disadarkan kembali karena memang faktanya bahwa saya sering kali terbayang, teringat-ingat dan ini kembali ke masa lalu di mana saya pernah sukses dalam hidup saya. Tapi kan yang sedang saya jalani sekarang adalah ya sekarang, bukan masa lalu saya yang sukses. Rasanya itu pengen kembali ke situ. Saya pengen kembali ke situ lagi. Tapi melalui firman Tuhan ini saya ditegur oleh Tuhan. Bahwa saya harus melupakan itu. Saya harus move on dari itu. Karena kenapa? Janji Tuhan buat saya adalah sesuatu yang baru. Dan saya mau apapun itu buat saudara, mungkin engkau terfokus dengan masa lalu itu. Tapi apapun itu, saya mau bilang bagi kita bahwa kita perlu melupakan, move on dari masa lalu. Hari ini kita mau menikmati sesuatu yang baru. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Boleh berdiri. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi bahwa saat aku tak mampu berharap, ku percaya Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. ajarku mengenal hatimu, ajarku mengenal hatimu, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. jalanmu
kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Yuk sama-sama kita katakan, ku percaya. Ku percaya Kau bekerja Engkau bekerja buat kebaikanku. walau belum melihat Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Namun kuasa-Mu sempurna. Percaya, Ku percaya pasti Tuhan bukan jalanku. di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu. Yuk dengan segenap hati katakan, ku percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukan jalanku. Di waktu-Mu yang terbaik. Amin. Seluruh kehendak-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu boleh katakan bersama-sama, ku percaya Percaya Kau bekerja Kau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, Amin. namun kuasa-Mu sempurna. Percaya, percaya pasti Tuhan bukan jalanku. Amin. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, Turut kehendak-Mu. di waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, seturut Kehendak-Mu. di waktu-Mu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Amin Tuhan. Yes Lord. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya nggak tahu, saya nggak memahami saudara secara personal. Tapi firman Tuhan sudah tersampaikan. Apapun yang mungkin membuatmu fokus terhadap masa lalu, kesuksesan, keberhasilan, atau hal-hal yang buruk yang mengikat engkau di masa lalu. Hari ini Tuhan sudah bilang lupakan itu, lupakan. Hari ini Tuhan bilang jangan ingat-ingat lagi, lupakan. Jangan terpaku di masa lalu itu.
Jangan terpaku pada hal itu. Karena hari ini Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tuhan bilang, aku membuat jalan di padang gurun dalam hidupmu. Aku mau mengalirkan sungai-sungai di padang belantara dalam hidupmu. Setiap kita Bapak Ibu, kasih Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan ini yang Tuhan mau buat kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, bahkan tidak masuk dalam planning hidupmu, bahkan tidak masuk dalam agenda-agendamu setiap hari, bahkan engkau mungkin tidak memikirkannya sekalipun. Firman Tuhan bilang, lihat, 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 aku akan melakukan dan memberikan sesuatu yang baru. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau mengalami sesuatu yang baru hari ini buat Tuhan. Haleluya. Lihat, alami itu. Tangkap momen ini hari ini. Tangkap kesempatan itu. Tangkap waktunya Tuhan bagi hidup. Sehingga setiap kita di tempat ini, kita mengalami yang baru itu daripada Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan boleh memberkati seluruh hidup kami. Dan menolong kami untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh-sungguh perlu untuk kita laksanakan atau lakukan dalam kehidupan kita. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama adalah bahwa nanti sore, nanti malam akan ada acara The Lantern, Persekutuan The Lantern lewat Zoom. Let's discuss, judulnya Stress. Kembali dibawakan oleh Pak Junius Gulo yang akan dimulai jam 7 malam sampai dengan jam 9. Nah, ini untuk meeting ID dan passwordnya dapat diminta dari Kak Aldi. Ya, Stress. Ini saya rasa mereka yang tidak termasuk The Lantern juga kalau mau ikut boleh ya. Dan ini pasti merupakan berkat buat kita semua. Dan acara The Lantern minggu depan itu juga secara lewat Zoom, yaitu Verse of the Day dibawakan oleh Pendeta Dr. Domingus Naat. Minggu depan tanggal 29 Januari 2023 jam 7 malam juga. Zoom, meeting ID, password minta kepada Kak Aldi. Lalu pengumuman yang lain adalah hadirilah Persekutuan Wanita GPKDI Tabernakel Kasih. Acaranya istimewa yaitu makan bersama. Makan bersama ini. Ini kelihatannya ada suasana yang berbeda dalam makan bersama. Bertempat di Jalan Taman Cibenjing Selatan nomor 47. Kalau saya nggak salah ini rumah nenek ini. Ya, pada hari Minggu tanggal 29 Januari jam 11 sampai selesai. Jadi selesainya ibadah. Dengan catatan harap mendaftarkan dulu pada Ibu Sufi. Terakhir pendaftaran adalah hari Kamis tanggal 26 Januari. Bisa lewat WA juga mungkin ya. Daftar dulu pada Ibu Sufi. Dan nantinya di sana itu akan bayar masing-masing. Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi Ibu Sufi ternyata tidak mentraktir kita. Ya. Kita memang sudah berdoa ya dan mau berdoa supaya Ibu Sufi bisa mentraktir kita, tapi ternyata tidak. Kita masih dipercaya oleh Ibu Sufi bahwa kita mampu untuk membayar masing-masing. Yang ingin ikut tapi ada halangan atau ada hal-hal lain, mungkin masalah biaya atau hal-hal yang lain, tapi ingin ikut, silahkan japri atau menghubungi Ibu Sufi.
sebagai koordinator persekutuan wanita. Ya. Lalu sekali lagi disampaikan juga bagi mereka yang belum menerima baptisan selam, dapat daftar pada Ibu Heni supaya mulai bisa didoakan untuk baptisan selam yang akan datang. Jemaat juga di Warta Jemaat diminta untuk membagi-bagikan khotbah-khotbah kita di YouTube channel Tabernakel Kasih kepada keluarga, teman-teman, rekan-rekan, dan siapa saja yang bisa saudara bagikan supaya bisa menjadi berkat. Ingat, kita ini sudah pada akhir zaman, sudah waktunya tinggal sedikit lagi untuk bisa menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan lupa juga hari Jumat akan ada Zoom memahami ayat-ayat Alkitab. Saya merasa bahwa Zoom ini kurang dimanfaatkan oleh jemaat karena jemaat belum banyak yang sungguh-sungguh membaca ayat Alkitab dan bertanya. Jadi belum terpancing untuk mendalami. Sebetulnya ini adalah saatnya dan kesempatan yang baik setiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam karena acara ini acara santai. Jadi kita ngobrol, tanya jawab, dan boleh bertanya apa saja tentang firman Tuhan, tentang pengertian-pengertian, tentang hal-hal yang macam-macam dan peristiwa yang aneh-aneh dan sebagainya. Saudara mau tanya apa saja silahkan. Dan di sini saudara akan lebih mendalami pemahaman saudara tentang firman Tuhan. Saudara bisa hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Kebaktian anak sekarang ini selalu dilakukan onsite ya di Violet 3. Kecuali minggu pertama, karena minggu pertama diadakan melalui online. Begitu juga acara santai bersama kebaktian anak kata tiap Rabu jam 7 malam. Ini passwordnya atau meeting ID-nya bisa minta ke Ibu Heni. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan kerohanian anak-anak kita. Jadi usahakan supaya mereka bisa hadir di dalam kebaktian anak ini dan Zoom bersama kata. Saya rasa itu saja pengumuman untuk hari ini dan Tuhan memberkati. Silakan. Ya, tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti live streaming bisa memberikan persembahan kasihnya ke nomor rekening yang ada di layar kaca ya. Dan sambil petugas mengedarkan persembahan, mari kita angkat sebuah pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan
Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami boleh beribadah di hadapan Allah yang maha besar pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur karena kami kembali diberi satu fokus untuk apa yang harus kami lakukan ke depan, yaitu dengan tidak terikat terpaku pada segala sesuatu yang sudah di belakang. Tolong kami ya Bapa, untuk kami benar-benar bisa menikmati segala sesuatu yang baru yang Tuhan sudah dan sedang ciptakan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya semua itu adalah baik bagi kami. Kami tidak mau tinggal di masa lalu, kami tidak mau tinggal di hari ini, tapi kami mau tinggal di masa depan bersama dengan Tuhan Yesus senantiasa. Persiapkan kami ya Bapa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali, agar kami didapati layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu Evangelis Junius Gulo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dimanapun hamba-Mu ini dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati rumah tangganya, keluarganya, kehidupan sehari-harinya, semuanya diberkati dan pergumulannya Tuhan yang menjawab. Karena Tuhan yang memanggil dia, memilih dia, Tuhan yang memanggil dia, saat ini Tuhan juga yang akan memimpin kehidupannya. Bapa dalam surga, anak-anak-Mu menyampaikan persembahan, baik secara langsung maupun melalui transfer bank. Semuanya ini biarlah Engkau sendiri yang menerimanya, menyucikan, menguduskannya, dan melayakkan untuk digunakan bagi aktivitas kegiatan dari gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, balaslah mereka yang sudah menyampaikan persembahan. Tuhan, balas dengan berkat Tuhan berlipat kali ganda, jauh lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan mereka di dalam persembahan ini. Tuhan berkati mereka semua yang melayani Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kasih kemurahan-Mu Tuhan turun atas semua mereka yang melayani Tuhan pada hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir, mungkin sedang pergi keluar kota ataupun ada kegiatan lain. Kami tetap berdoa bagi mereka. Yang sakit Tuhan jamah, sembuhkanlah mereka Tuhan. Sakit apapun juga tidak ada satu pun yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Sembuhkanlah mereka. Dan Tuhan, yang mereka yang sedang berada di luar kota atau di tempat-tempat lain, Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan pimpin kehidupannya. Dan Tuhan tolong mereka ya Bapa, agar mereka selalu terikat atau mengikatkan diri hanya kepada Tuhan saja dalam hidup mereka sehari-hari. Tuhan, Bapa dalam surga, kami sehati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tolong ya Bapa, agar penginjilan tetap terbuka dengan luar biasa bagi bangsa kami, sehingga kami boleh benar-benar melihat bahwa banyak sekali orang dari bangsa kami ini dimenangkan bagi Kristus. Pakailah kami sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, sebagai penginjilan bagi kerajaan surga, untuk meraih saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang dekat dengan kami, bahkan orang-orang lain Tuhan yang baru kami kenal, untuk boleh sama-sama menikmati keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Bapa dalam surga, sekali lagi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia menjelang pemilihan umum yang akan datang. Biarlah Tuhan mempersiapkan bangsa ini, sehingga nanti pada pemilihan umum yang akan datang terpilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, gereja-Mu di Indonesia boleh semakin bertumbuh dan berkembang. Bapa dalam surga, sekarang kami mau membuka hati kami. Berkatilah kami masing-masing ya Bapa. Dan ini yang sangat kami butuhkan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, membawa kita masuk dalam surganya yang mulia. Terpuji-puji nama Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.